ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala zawil a'izzati wal ajilla, para alim, para ulama, alladzina sami'na wa ata'na narju minhumul barakah hatta sirna minas sa'adah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, tokoh agama setempat yang kami muliakan dan yang kami hormati, hadirin, hadirat, sami'in, sami'at, mustami'in, mustami'at, akhassu bidzikri, kepada semua jamaah Masjid Al-Falah Gembong, wa akhassu bidzikri, kepada semua pengurus dan semua takmir Masjid Al-Falah Gembong, rahimakumullah wa as'adakumullah. Mari bersama-sama mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan barakah kalimat tahmid majelis kita tambah barakah dan diridhai oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, kullu amrin dibalin lam yubda bilhamdulillah, wa fi riwayatin lam yubda bi bismillah fahuwa ajzam. Sebuah kegiatan atau sesuatu yang tidak dimulai, sesuatu yang dilegalkan oleh syariat, kalau tidak dimulai dengan kalimat alhamdulillah atau tidak dimulai dengan kalimat bismillah, maka acara atau sesuatu tersebut kurang barokahnya. Mudah-mudahan dengan alhamdulillah yang kita baca, majelis kita tambah barokah dan diridhoi oleh Allah. Sebelum kajian kita mulai, mari bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita hadiahkan kepada para alim ulama, para muallif kitab, khususnya kitab yang akan kita kaji pada sore ini. Kita hadiahkan pula kepada seluruh masyayikh kita, seluruh guru kita. Mudah-mudahan kita diakui sebagai bagian daripada santri-santrinya beliau, kelak akan bersama beliau di dalam surganya Allah. Fatihah juga kita hadiahkan kepada seluruh keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan amal mereka diterima oleh Allah, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan pula dengan barokah Fatihah, dengan barokah majelis taklim wa ta'allum, Allah kabulkan segala hajat kita min hawaijid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan pula ibadah kita, utamanya di bulan Ramadan ini, puasa kita diterima oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain, amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah libtigha'i mardatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu, adapun bab, ar-rabi'u yang nomor 4, wal ishruna dan 20, fi fadilatil faqri, akan menerangkan tentang keutamaan fakir, keutamaan orang fakir. Jadi sore ini kita akan membahas
hadis-hadis yang di dalamnya menerangkan tentang keutamaan orang-orang fakir. Namun sebelum kami bacakan hadis tentang keutamaan orang-orang fakir, terlebih dahulu kami ingin meneruskan kajian yang kemarin. Ada beberapa keterangan yang menurut kami penting untuk kami sampaikan. Masalah taubat. Taubat itu kalau dosanya berhubungan dengan haknya Allah, maka yang harus kita lakukan adalah 5 hal. Yang pertama adalah iqla' anil dzambi, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat yang kita lakukan. Niku pertama. Yang kedua adalah an-nadamu alaihi, harus ada perasaan menyesal. Harus ada perasaan menyesal dalam hati. Niku nomor 2. Yang ketiga adalah al-azmu ala alla ya'uda ilaihi, harus punya keinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah dilakukan, maksiat yang telah dilakukan. Niku nomor 3. Yang keempat adalah at-taubatu qabla al-warwarah. Taubatnya itu harus sebelum nyawa berada di tenggorokan. Kalau nyawa sudah berada di tenggorokan, sudah terlambat sudah Pak taubatnya. Niku nomor 4. Yang nomor 5 kata para ulama, taubatnya itu sebelum tulu'us syamsi min maghribiha. Ini kalau di sini 1 malam atau 1 hari. Kalau di riwayat lain 6 jam. Tidak boleh melebihi 6 jam dari waktu kita melakukan maksiat. Barangkali tadi melakukan maksiat, maka jangan sampai melebihi 6 jam. Kita minta maaf kepada Allah. Mengapa demikian? Supaya maksiat tersebut tidak ditulis dalam buku amal kita. Soalnya Pak, malaikat niku, malaikat tukang catat niku, raqib atid niku Pak, yang kebetulan yang atid yang bagian nyatat kejelekan. Niku biasanya masih tanya ke malaikat raqib, raqib ini mau ditulis apa enggak? Katanya raqib, ojo sih, entenono. Ini orang ini menyesal apa enggak? Minta maaf apa enggak? Akhirnya Pak lewat beberapa jam, tanya lagi atid, raqib, sekarang sudah lewat 2 jam, mau saya tulis apa enggak? Katanya raqib, entenono entenono, barangkali setelah ini dia mengakui kesalahannya, dia bertaubat kepada Allah. Baru Pak, kalau orang itu sudah 6 jam ditunggu oleh 2 malaikat ini, tak taubat-taubat, amal jelek yang dia lakukan akan dicatat di buku amalnya niku. Waliyadzubillah Pak, kalau sudah dicatat urusannya nanti niku di akhirat. Oleh karena itu sebelum terlambat, salah satu syaratnya taubat gini ku, tidak boleh melebihi 6 jam dari waktu kita melakukan kesalahan, maksiat kepada Allah. Itu kalau dosanya berhubungan dengan Allah. 5 perkara ini yang harus kita lakukan kalau kita mau taubat. Kalau dosanya berhubungan dengan manusia, maka ditambah 1 lagi syarat, yaitu adalah raddul dzullamah ila sahibiha, mengembalikan hak-hak yang kita ambil dari manusia tersebut. Barangkali kita pernah mengambil HP-nya orang. Barangkali kita pernah mengambil sandalnya orang. Barangkali kita pernah mengambil pokok hartanya orang Pak. Maka kalau kita ingin taubat, tak cukup 5 niku, ada 1 lagi syaratnya. Harus Anda kembalikan itu sandal, harus Anda kembalikan itu HP. Kalau gak ada Ustadz, harus diganti Pak. Harus diganti. Dikembalikan kepada siapa? Kepada pemiliknya. Kalau tidak ada pemiliknya, kepada ahli warisnya. Kalau tidak ketemu Ustadz, orang saya nyolongnya di mana itu? Di Jakarta, sekarang sudah di Surabaya. Saya juga gak tahu siapa yang saya colong nih. Ahli warisnya yang disopo lah, ini bahaya nih Pak. Maka bagaimana kata para ulama? Dafa'ahu li hakimin thiqah. Anda berikan itu HP, itu sandal atau uang yang Anda curi itu kepada hakim, pemerintah yang bisa dipercaya Pak.
Umpamanya fa in ta'adzara, tidak mungkin Ustaz pemerintah sini itu munafik semua. Ngapunten, tidak ngerasani barangkali Pak RT ini tidak kena dipercaya Ustaz. Apalagi RW ini, apalagi camat, tambah tidak kena dipercaya Ustaz. Korupsi kabeh niku umpama ngoten Pak. Maka bagaimana? Maka kata para ulama, sarrafahu fima yasha minal masalih. Bagikan ke tempat halayak umum yang manfaatnya diambil halayak umum, masjid, madrasah, musholla, pondok Pak. Jadi jenengan kalau punya hutang, kalau pernah mencuri uang seseorang, mau Anda kembalikan ke orangnya, tidak kenal siapa orangnya, kembalikan ke ahli warisnya. Tidak kenal saya Ustadz, orang saya mencurinya, tidak tahu siapa itu orangnya Pak. Mau dicari gimana? Berikan kepada hakim yang dapat dipercaya. Tidak ada Ustadz, RT RW tidak bisa dipercaya. Maka kasihkan ke masjid Pak, kasihkan ke musholla, kasihkan ke pondok Pak. Tapi dalam hati Anda harus ada keinginan nanti kalau umpamanya jenengan melihat orang yang telah Anda curi uangnya itu Pak, Anda harus ada niatan untuk mengembalikan kepada orang tersebut. Artinya walau jenengan ngasihkan uang itu ke masjid, ketika ngasihkan ke masjid dalam hatinya kula kalian jenengan yang pernah mencuri ini Pak, harus ada niatan akan mengembalikan uang itu saat ketemu sama pemiliknya. Umpama fa'in aksaro, jika tidak mungkin Pak. Nah, jika itu tidak mungkin, semuanya tidak mungkin, maka Pak terakhir solusinya hanya minta fadl, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diampuni. Hingga dalam satu riwayat dikatakan begini, yambawi liman ya'lam, sepantasnya bagi orang yang tahu min nafsihi, bahwa dirinya anna alaihi linnas hukukon, bahwa dirinya pernah punya hutang hak kepada orang lain, baik berupa harta atau berupa kehormatan Pak. Pernah ngerasani orang, pernah ngambil uangnya orang. Anda ingat pernah ngambil itu, tapi sudah beberapa tahun yang lalu Ustadz. Saya pernah ngerasani orang beberapa tahun yang lalu dan saya tidak tahu, tapi Anda merasa Pak. Anda merasa, kulo merasa. Maka kata para ulama, kalau memang sudah tidak mungkin, mungkin orangnya sudah mati Ustadz. Yang saya rasani ini sudah meninggal, maka bagaimana? Tetap hak, itu hak Pak. Tetap kalau Anda tidak minta maaf, celaka, nanti akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda harus nyauri itu semua Pak. Disauri pakai apa? Kalau besok di akhirat saurannya bukan pakai uang Pak, tapi pakai amal Anda itu. Kalau Anda punya amal kebaikan, amal baik Anda itu akan Allah kasihkan kepada orang yang Anda sakiti di dunia, yang Anda belum sempat minta maaf nih. Oleh karena itu sangat berbahaya Pak. Nyakitin orang niku sangat berbahaya. Bahayanya kenapa? Kelak akan diadili oleh Allah dengan cara amal baik kita itu akan diambil Pak, akan dikasihkan kepada orang yang telah kita sakiti di dunia. Wayai masuk surga jadi tidak jadi Pak, tidak jadi masuk surga karena amalnya diambil. Umpama 60 sampean umpama ditimbang amalnya, ternyata 60 baik, 40 jelek. Ternyata sampean punya masalah Pak, pernah ngerasani orang tidak sempat minta maaf kepada orang tersebut, maka 60 itu Pak akan dikurangi berapa kadar rasanani sampean itu? 30 saat dipotong Pak, 30% itu diambil diberikan kepada orang yang Anda rasani yang belum sempat minta maaf niku. Tinggal berapa amal baik jenengan? Tinggal 30 Pak. Tadi wayai bisa masuk surga, saniki tidak bisa wis. Neraka niki, neraka sih. Karena 30 sudah diambil. Kalau diambil semua, tambah celaka Pak, tambah masuk neraka. Ini namanya orang yang bangkrut kata Rasulullah. Orang yang bangkrut kata Rasulullah ya ini Pak, banyak pahalanya, sayangnya pahalanya itu jadi tebusan dia karena telah menyakiti seseorang di dunia dan dia tidak sempat minta maaf. Oleh karena itu katanya riwayat ini, bagi orang yang merasa dirinya punya salah Pak,
pernah menyakiti orang, pernah mengambil haknya orang, pernah mengecewakan, membuat sedih orang. Maka katanya riwayat ini, Pak, jika memang tidak mungkin Anda untuk minta maaf, karena memang sudah beberapa puluhan tahun yang lalu, mungkin sudah mati Ustaz, tidak ketemu orangnya, maka kata riwayat ini, ayyaqra'a ma'ahudurin, dianjurkan bagi Anda untuk membaca dengan khusyuk. Membaca apa? Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sebanyak 12 kali, Pak. Dibaca 12 kali niku. Kemudian membaca muawwidzatain 1 kali. Muawwidzatain Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Setelah selesai, Anda itu, Pak, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya pahalanya Qul huwallahu ahad, pahalanya Qul a'udzu birabbil falaq, pahalanya Qul a'udzu birabbin nas itu disampaikan kepada orang yang pernah Anda sakiti dan Anda belum minta maaf. Kalau tidak, Pak, celaka niku. Ya tak celakanya tadi niku, amal kula kalian jenengan akan diambil, bangkrut jadinya, Pak. Wayai masuk surga dak jadi masuk surga. Mau napa boten? Kan ndak mau, Pak. Wis payah-payah ngumpulno pahala, sholat, puasa, sedekah sembarang, itu semua akan binasa, akan percuma, Pak. Kalau kula kalian jenengan punya salah kepada orang, tidak sempat minta maaf. Kalau memang tidak bisa, Pak, udzur, tidak mungkin minta maaf Ustaz, karena memang saya tidak tahu orangnya. Ya niki tadi itu anjuran para ulama, baca Qul huwallahu ahad 12 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali, pahalanya disampaikan, dihadiahkan kepada orang yang pernah kita sakiti. Insya Allah, Pak, nanti di hadapan Allah dengan barokahnya surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kula kalian jenengan niku bebas dari tanggungan niku, Pak, dimaafkan nanti pun. Ini yang kemarin saya sampaikan kurang lengkap karena ini penting. Nah, saya kepikiran kalau nggak saya sampaikan, makanya saya sampaikan pun. Ini biar saya tidak punya hutang, langsung mawon ke bab 24. Akan menerangkan tentang keutamaan fakir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-faqru azyanu 'alal mu'min. Fakir itu adalah perhiasan terbaik bagi orang mukmin. Minal idharil hasan ala khaddil faros, dibandingkan perhiasan yang bagus yang berada di pipi kuda. Ini menunjukkan, Pak, bahwa orang fakir itu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, fakir niku sinten? Katanya Imam Ghazali, fakir itu adalah ibaratun, ungkapan, angfak dima huwa muhtajin ilaih, ungkapan dari orang, Pak, yang tidak punya kebutuhan pokok, kebutuhan pokok kata si mau makan beras tidak punya, Pak, mau makan tidak punya, makan saja itu makan yang mau dimakan sekarang, cari sekarang nih, Pak, itu pun belum dapat, belum tentu dapat. Maka orang yang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, dialah orang fakir. Orang fakir itu mereka yang ekonominya niku, Pak, tidak mencukupi kebutuhannya, di bawah separuh dari kebutuhannya. Maka orang fakir yang seperti ini, jika sabar, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah pun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis kedua, al faqru syainun indan nas wa zainun indallah yaumal qiyamah. Fakir itu orang yang tidak punya, miskin fakir itu menurut manusia itu aib, Pak. Sesuatu yang jelek, sesuatu yang aib. Tapi itu menurut Allah adalah perhiasan kelak di yaumul qiyamah. Lah niku perbandingan manusia sama Allah. Hingga diriwayatkan dalam satu riwayat, katanya riwayat ini, akhirul anbiya, para nabi yang terakhir masuk surga, yang nabi, Pak, yang terakhir masuk surganya ternyata adalah Nabi Sulaiman, Pak. Kenapa Nabi Sulaiman? Dikarenakan limakani mulkihi, karena dia punya kerajaan, punya kekayaan itu. Terakhir nanti masuk surganya.
Bang kata Rasulullah, wa akhiru ashabi, sedangkan dari sahabat-sahabatku yang masuk surga terakhir namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat Rasulullah, Pak. Cuman sayangnya beliau sendiri paling akhir nanti masuk surganya itu. Kenapa? Ke dalam hadis ini li ajli ginahu, karena dia orang kaya, Pak. Orang kaya niku walaupun masuk surga nanti, Pak, niku urutannya terakhir, sama dengan sahabat Abdurrahman bin Auf itu kata Rasulullah, beliau akan masuk surga belakangan gara-gara dia orang kaya. Ini menunjukkan betapa istimewanya orang yang fakir. Lah pertanyaannya, gelem nopo boten jenengan dijadikan orang fakir oleh Allah? Lek kula, Pak, terus terang mawon tak bisa saya boten dari orang kaya aja enak. Nanti kula sampaikan. Mau pilih mana? Nggih, terakhir nanti. Ini jam berapa? Terakhir sebentar lagi. Yang ketiga, hubbul fuqara min akhlaqil anbiya. Cinta kepada orang fakir itu adalah akhlaknya para nabi. Wabudul fuqara min akhlaqil faraina. Sementara benci kepada orang fakir itu adalah akhlaknya para Fir'aun. Fir'aun itu, Pak, katanya Syekh Nawawi ada 3 sebetulnya. Fir'aun itu yang kita kenal selama ini yang musuhnya Nabi Musa, Pak. Ternyata tidak hanya yang namanya Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama sebetulnya, tapi julukan untuk raja-raja Mesir. Menurut Syekh Nawawi ada 3 Fir'aun itu sebetulnya. Lah Fir'aun yang terakhir ini yang luar biasa, Pak, dosanya. Karena dia mengaku Tuhan. Dia adalah musuh Nabi Musa alaihi salam. Lah oleh karena itu katanya sahabat Yahya bin Mu'ad, hubbuka al-fuqara min akhlaqil mursalin. Cintamu kepada orang fakir itu akhlaknya para rasul. Wa itharuka bimajalisitihim min amalatis salihin. Lah, Anda kumpul sama orang fakir ketika duduk itu menunjukkan Anda adalah bagian dari orang soleh. Tapi sebaliknya jika Anda lari dan tidak mau kumpul dengan majelis-majelisnya orang yang tidak punya, Pak, maka katanya Syekh Nawawi, hiya alamatul munafikin, pertanda Anda masuk bagian orang-orang munafik. Oleh karena itu, Pak, cintai orang-orang fakir, jangan jauh dari mereka, tapi kasihinilah mereka, bergaullah dengan mereka, jangan lari dari mereka. Karena kata sahabat Mu'ad, orang yang cinta dan biasa bergaul dengan orang yang gak punya, itu menunjukkan orang itu orang soleh. Tapi orang yang gak mau berkumpul, Pak, merasa apa ya, gak pantas lah. Merata benar, sopo kon wong aku wong duwe, kamu enggak duwe. Lah ini pertanda orang itu adalah bagian dari orang-orang munafik. Wal iyadu billah. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam tuba lil fuqara. Katanya Rasulullah, beruntung bagi orang yang fakir, wad du'afa, dan orang-orang yang kebetulan ekonominya lemah, Pak, min ummati, daripada umatku. Ini sungguh beruntung. Ini Rasulullah yang mengatakan, Pak, beruntung bagi umatku yang dalam keadaan fakir dan ekonominya pas-pasan lah di bawah nih, Pak. Kenapa? Ya ini diantaranya banyak beberapa riwayat yang mengatakan bahwa orang fakir, orang du'afa itu kelak di yaumul qiyamah akan bersanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul fakir alal ghani, keutamaannya orang fakir dibandingkan orang kaya itu seperti keutamaan saya mengalahkan semua makhluk. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la syai'a yu'tihillahu minal fuqara. Kata Rasulullah, tidak ada nikmat yang paling istimewa selain fakir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Lah intinya dari semua hadis yang 10 niku, Pak, menerangkan keistimewaan orang fakir. Sekarang pertanyaannya, kalau kita ditanya ingin jadi orang fakir atau jadi orang kaya, Pak,
Niku ternyata oleh Imam Al-Jurdani pernah ditulis di kitabnya niku. Katanya beliau lebih utama mana? Orang yang kaya bersyukur, Pak. Orang kaya bersyukur, dermawan, sedekah, wis pokoknya wis dermawan lah. Sama orang fakir tapi sabar luar biasa. Maka katanya Imam Al-Jurdani ada sebuah riwayat. Dalam riwayat tersebut orang fakir datang kepada Rasulullah dan orang fakir ini berkata, "Ya Rasulullah, sami'a ikhwanana ahlul amwal bima fa'alana fafa'alu." Orang-orang yang punya harta dia mendengar dan tahu apa yang kami kerjakan. Ternyata oleh mereka ditiru dan bisa mereka mengerjakan. Apa jawaban Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan dari Allah yang diberikan kepada siapapun yang Allah mau, Pak. Hadis ini, riwayat ini menunjukkan kata para ulama adalah musyirun bitafdilil ghani asyakir. Itu menunjukkan bahwa orang kaya yang bersyukur itu lebih utama daripada orang fakir yang sabar. Dan ini pendapat yang mengatakan orang kaya yang bersyukur lebih utama daripada orang yang fakir yang sabar. Ini menurut mayoritas ulama, Pak. Mayoritas ulama lebih memilih ini. Cuman Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam tidak mau. Ya enggak. Itu mayoritas ulama, mayoritas apa? Kalau mayoritas ulama sufi niku semuanya memilih lebih utama fakir yang sabar daripada orang kaya yang bersyukur. Ya terakhir Pak, Imam Dawudi yang mengatakan annalladzi atil kafaf afdol. Menurut saya sing bagus itu sing tengah-tengah, Pak. Yo dibilang fakir yo ndak. Yo dibilang kaya yo ndak. Kalau kata kiainya saya, Pak, orang yang mampu. Nah, mau haji mampu, mau umroh mampu, mau semuanya mampu lah. Niku tengah-tengah. Ya udah kaya, ya udah fakir. Ini diantara pendapatnya para imam. Nggih, ini sebetulnya banyak riwayatnya. Cuman sayangnya waktunya habis, tidak bisa saya baca satu persatu. Intinya kalau ditanya mana yang lebih utama antara kaya yang bersyukur sama fakir yang sabar, niku tiga pendapat niku, Pak. Ada yang mengatakan kaya yang bersyukur, ada yang mengatakan fakir yang sabar, ada yang nengah-nengah. Lek kula kalin jenengan monggo singa nengah mawon, Pak. Ya dibilang kaya ya dak kaya, ini bang fakir ya gak fakir. Pokoknya cukup. Mau haji cukup, mau umroh cukup, mau beli mobil ya cukup kabeh wis. Intinya kebutuhannya kita tercukupi. Mudah-mudahan demikian nggih. Soalnya Pak bahaya. Oh, kelasnya kula kalin jenengan itu apa nih ya? Tidak bisa kalau jadi orang fakir ini Pak. Fakir sabar niku tidak bisa. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua rizkinya dilancarkan, dijadikan orang yang kaya yang bersyukur, Pak, mulia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan demikian. Itu saja mungkin kajian sore ini. Mohon maaf tidak bisa kami sampaikan secara sempurna karena memang dikejar oleh dengan waktu. Kalau ada kalimat yang kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.